Ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayyuhal hadirin pertama, yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkahnya taufik serta hidayah yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukurillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Wasilahnya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengikuti workshop penjelasan di SMK Wipama Cikupa. Dan tadi juga sebetulnya banyak kendalanya, ya. Entah itu di Wipama saja atau di sekolah lain juga sama ya, itu kendalanya gitu. Yang menyebabkan kendalanya adalah satu, karena anak itu sudah lulus, mungkin dalam pemikirannya untuk apa sih mengisi seperti ini gitu ya, untuk data ini gitu. Nah kemudian dalam pengisian data juga mungkin ada hal-hal yang privat ya, terutama mungkin di dalam kalau mereka bekerja ya, kan di situ datanya ada hal-hal yang memang itu ya. Nah itu kemudian juga untuk berwira swasta, kalau wira swasta mungkin tidak ya gitu. Nah ini memang kami juga untuk besar itu yang yang semakin banyak dengan persentase kecil. Jadi ketika diglobalkan, dijumlahkan dengan seluruh sekolah, nah ini nih harusnya yang memang yang besar ini kan yang naik, jadi bisa menaikkan gitu kan, menaikkan angka persentase baik kabupaten kota maupun ke provinsi. Nah adik-adik saya sebut adik-adik aja Bu ya, karena saya bukan guru, biasa ngomong siswa adik-adik ya. Yang hadir di sini sudah mengisi platform tracer tadi belum? Sudah. Ya. Belum ada. Ada yang belum? Ya, enggak, yang 2023 yang hadir di sini sudah ngisi. Ada grup alumni itu sudah sering di-share oleh bapak ibunya ya. Dan nanti adik-adik yang hadir di sini juga terlebih mungkin sudah mengisi gitu kan, bisa share informasi lagi apa sih yang ada di platform itu. Nah untuk adik-adik yang 2024 dan kelas 12, nah ini kita informasikan lebih dulu. Jadi nanti tahun depan yang lulusan 2024 itu yang akan mengisi. 2 tahun kemudian baru kelas 12 gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru, wali kelas, BKK ataupun Wakahudin Wakahumas ataupun guru BK-nya share link platform tracer tadi, jangan diabaikan, tolong. Ini 1 kali seumur hidupnya ya, adik-adik di sekolah di Wipama 3 tahun gitu kan. Tolong kasih input yang baik gitu kan untuk sekolahnya, karena ini nanti menyangkut raport pendidikan sekolah juga gitu. Ketika adik-adik semua mengisi gitu kan, 1 angkatan raport pendidikannya itu akan meningkat Bu, kelihatan gitu kan, terutama SMK kan. SMK ini ada keterserapan lulusannya seperti itu ya. Kita masuk aja ke yang pertama, 1 titik. Kalau sosialisasi Bapak dan Ibu juga mungkin sudah mengikuti dari Direktorat Mitra Studi juga sudah sering. Kemarin juga kami dari Dinas juga menyelenggarakan sosialisasi gitu kan. Nah, ini saya mengulang saja dan mungkin ini masukan untuk adik-adik semua. Oke, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rita Aida Sapriani. Tadi koreksi, saya bukan kasih SMK karena memang di Dinas Pendidikan sudah tidak ada kasih, sudah tidak ada eselon 4, tapi kami jabatan fungsional gitu ya. Jadi jabatan fungsional saya pengelolaan teknis kebijakan di bidang SMK, terutama di kurikulum SMK. Apa sih tracer tadi ini?
Nah, tracer study adalah survei terhadap lulusan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini ada SMA, ada SMK, kursus dan pelatihan, ada perguruan tinggi pendidikan vokasi yang dilakukan setelah mereka lulus. Jadi setelah siswa lulus itu ada tracer study. Kemudian, nah tracer study ini berkelanjutan. Ini sudah tahun ketiga yang tadi saya informasikan. Jadi harapannya memang ini tahun depan juga akan berkelanjutan gitu kan. Terus kemudian tahun keempat, tahun kelima dan selanjutnya gitu kan. Terus Bu. Nah, dasar hukumnya apa? Nah, yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Pasal 17 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Kemudian yang kedua, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang BOSP. Nah, mungkin ini yang perlu Bapak Ibu ketahui karena memang jarang sekali yang membaca juknis BOSP ini secara mendetail gitu kan. Yang pertama di sini ada pembiayaan untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus. Di sini sudah ada BKK. Ada BKK. Nah, BKK ini bisa masuk penyelenggaraan kegiatannya di dana BOSP. Kemudian di sini di BKK ini ada pengelolaan BKK, kemudian ada pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri dan atau evaluasi. Nah, yang kedua, pemantauan kebekerjaan lulusan tracer study ini bisa masuk kegiatannya di BOSP. Nah, termasuk yang perjalanan dinasnya. Yang ketiga, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan. Jadi mohon izin Ibu Bu Haji Dida ataupun nanti Pak Kepala Sekolah jika memang rekan-rekan BKK atau Wakahubin Wakahumasnya ingin ada masukan terkait pendanaan untuk penyelenggaraan pembiayaan kaitan dengan oleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu, termasuk pola kegiatan tidak dibayar, tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Itu sudah termasuk bekerja. Gitu. Nah, ini pahamin dulu definisi bekerjanya. Kadang-kadang ada yang belum paham sehingga alumni ini, saya mah belum kerja gitu kan. Padahal udah masuk nih definisi operasional ini udah masuk gitu kan. Cuma mungkin merasa alumni ini belum bekerja. Jadi mungkin tolong dibantu oleh Bapak Ibu guru ketika mungkin kesulitan alumninya bahwa menyampaikan belum bekerja, ini loh Dek bekerja seperti ini loh gitu. Kemudian berbeda usaha nanti bisa dibaca melanjutkan menganggur. Menganggur adalah keadaan lulusan satuan pendidikan vokasi yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau putus asa. Atau di PAMA untuk tahun kemarin sih menggandeng wali kelas 12 dan kami sering ya betul temu kangen gitu misalkan di acara melewat bareng gitu kan. Jadi cari pentolan-pentolannya kayak ketua kelasnya gitu. Biasanya sih lebih efektif seperti itu, sambil makan ngobrol ngisi jadi nggak berasa, jadi saling kayak tanya-tanya dengan teman sebelahnya gitu. Dia ketrek sih, cuman untuk beberapa bulan ini mungkin umpama belum full untuk makanya. Jadi mungkin Bu Haji izin ketua yayasan nanti karena yang sudah terpola ya, berarti itu maksudnya ada polanya dan bisa dilihat juga persentase pengisiannya, dan itu bukan bohong ya Bu ya, mohon izin kan, bukan bohong bahwa 100% di tahun kemarin gitu kan. Nah, dari pola yang tahun kemarin itu kita adopsi untuk tahun ini gitu kan. Bagaimana caranya? Ya mungkin caranya seperti itu untuk Wipama gitu kan. Nah, mungkin untuk sekolah yang lain bisa mengadopsi juga caranya Wipama ini. Keisi semua, nanti data yang masuk ke Gembong itu kami dari tim itu pindahkan gitu. Dan tanya ya, ini mah untuk ancang-ancangnya kedepannya kamu mau kerja, mau kuliah, mau nikah, atau mau usaha, tulis aja di situ pokoknya. Terus kita nanti pindahkan. Nah, supaya untuk mengantisipasi siswa tersebut tidak lost contact atau lost komunikasi gitu. Jadi nanti meningkatkan presentasi hasil di tracer study tersebut. Kalau kelas 12 kalau ditanya pengennya BMW, menurutnya kelas 12 dalam usaha itu gampang ya Pak ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam pertanyaan, ketika Bapak masuk ke dalam platform, itu tidak sederhana itu pertanyaannya begitu. Dan diterapkannya pun itu tidak bisa diterapkan. Nah, tapi kalau kita mau menelusuri, jadi kita kelas 12 nih, kalau mau
kerja berusaha kalau lulusan ya Pak. Bapak sekalian, alhamdulillah tadi materi yang sudah disampaikan Ibu Rita yang begitu jelas pemaparannya, mudah-mudahan bisa direalisasikan dari alumni-alumni yang lainnya lagi sampai, dan mudah-mudahan bisa 99% alumni-alumni terserap baik bekerja ataupun kuliah dan sebagainya. Acara demi acara